Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, syukur alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan saya berharap bahwa kita semua eh, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, eh, kali ini kita akan membahas suatu soal yang berkaitan masalah khutbah terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikemukakan di dalam buku eh, Profesor Ismail Raji Al-Faruqi dan Dr. Lamia Al-Faruqi, istrinya, yaitu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai dengan judul Atlas Kebudayaan Islam atau The Cultural Atlas of Islam. Saudara sekalian, Profesor Raji Al-Faruqi adalah seorang guru besar, seorang ahli Islam yang lahir di Jaffa, satu daerah di Palestina pada tahun 1921, yang kemudian ketika negeri itu Palestina diduduki oleh Israel, beliau pindah hijrah ke Lebanon, dan dari sana sempat kuliah di Lebanon dan selanjutnya mengambil pindah ke Amerika Serikat. Yang kemudian beliau di Amerika Serikat beliau mengajar di Temple University Amerika Serikat. Beliau juga mendirikan lembaga pemikiran Islam Internasional, kemudian Association of Muslim Social Scientists, perkumpulan ilmuwan Muslim, dan lain sebagainya di Amerika Serikat. Yang kemudian di Amerika juga beliau bertemu dengan istrinya, yang kemudian menjadi istrinya, yaitu Dr. Dr. Louis Lamia Al-Faruqi, yang kemudian beliau menjadi seorang muslimah. Nama asli Louis Ibsen, lahir di Montana. Istrinya maksudnya Louis Lamia Al-Faruqi, yang kemudian merubah nama ke Islam, yaitu Lamia Al-Faruqi, yang sebelumnya bernama Louis Ibsen, lahir di Montana. Louis Ibsen namanya, di Montana, Amerika Serikat, 25 Juli 1926. Ia adalah keturunan langsung dramawan terkenal Hendrik Ibsen, dan 25 tahun kemudian mereka bertemu dan menikah sebagai suami istri. Saudara sekalian, beliau berdua ini juga kemudian meninggal pada tahun 1986 dalam suatu peristiwa tragis, yaitu peristiwa pembunuhan di rumah mereka di Amerika Serikat tentunya, dan dikutuk oleh berbagai kalangan pada saat itu. Saudara sekalian, itulah sepintas tentang Profesor Ismail Raji Al-Faruqi dan Dr. Louis Lamia Al-Faruqi. Kini kita coba untuk mengambil penggalan tulisan beliau di dalam buku ini, yang di dalamnya memuat tentang pidato terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin pada saat itu. Kawan-kawan sekalian, baiklah kita mendengarkan penjelasan mereka berdua di dalam buku ini. Pada tahun ke-10 Hijrah, yaitu 632 Masehi, Nabi memimpin prosesi lebih dari 100.000 Muslim dari Medina ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Ribuan Muslim ini datang dari segenap penjuru jazirah untuk menyertai Nabi menunaikan ibadah haji, yang kita kenal dalam sejarah Nabi yang lain, yaitu sebagai haji wada, haji perpisahan. Ribuan lagi bergabung dengan prosesi dalam perjalanan, dan lainnya langsung menuju Makkah. Pada kesempatan itu Nabi menyampaikan khutbah terakhirnya. Dalam khutbah ini Nabi mengikhtiarkan risalah
mengikhtisarkan risalah yang diamanatkan Allah kepadanya, duduk di atas unta dan dengan Rabi'ah bin Umayyah duduk di atas unta lain di sisinya untuk mengulangi kata-katanya sehingga didengar setiap orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam khutbahnya, "Wahai manusia, dengarkan baik-baik kata-kataku, karena aku tak tahu apakah akan bertemu lagi pada kesempatan yang sama. Sampai kalian bertemu Tuhan kalian, keselamatan jiwa dan harta kalian tak dapat diganggu gugat. Begitu pula hari dan bulan suci. Sungguh kalian akan bertemu Tuhan kalian, dan Dia akan menilai perbuatan kalian. Barang siapa mengambil apa yang bukan haknya, harus mengembalikannya kepada yang berhak. Semua riba akan ditiadakan. Hanya modal kalianlah milik kalian. Jangan menimpakan ketidakadilan dan kezaliman. Jangan sampai dijalimi. Allah memerintahkan agar semua riba Abbas bin Abdul Muthalib dan marganya, termasuk Rasulullah di dalamnya, pada masa sebelum Islam dihapus. Wahai manusia, setan kehilangan harapan disembah di negeri lain, di segala... Ya, saya ulangi. Wahai manusia, setan kehilangan harapan disembah di negeri lain. Meski demikian, dia tetap mampu menentukan kalian untuk berbuat tidak baik. Wahai manusia, kalian punya hak atas wanita kalian, dan wanita kalian berhak atas kalian. Ditambah kebaikan hati. Perlakukan mereka dengan baik, dan berbaik hatilah dengan mereka. Karena mereka adalah mitramu dan pembantu setiamu. Aku tinggalkan kepada kalian kitab Allah dan sunnah nabinya. Jika kalian mengikuti keduanya, kalian tak akan pernah tersesat. Saudara sekalian, di buku ini memang tidak semua pidato beliau ditulis secara lengkap, tetapi hanya diambil bagian-bagian penting yang kemudian dimuat dan barusan kita bacakan. 81 hari setelah menyampaikan khutbah ini, Nabi SAW wafat. Sebelum dimakamkan, para sahabat berkumpul merenungkan nasib mereka sepeninggal Nabi. Wafatnya Nabi merupakan guncangan hebat sehingga sebagian orang kehilangan akal sehat. Dalam duka cita itu, mereka tanggap terhadap perkataan Umar pada pertemuan itu, bahwa kata Umar bin Khattab bahwa Muhammad tidak meninggal, bahwa Allah mengangkatnya ke langit seperti yang terjadi pada Isa sebelumnya, maksudnya sebelum terjadi dipercaya pada Nabi Isa, dan bahwa Nabi akan tetap terus hidup. Abu Bakar datang terlambat ke pertemuan itu. Mendengar Umar, Abu Bakar membawa Umar duduk dan menenangkannya. Namun Umar tetap bersikeras, bahkan bicaranya semakin keras. Abu Bakar tampil berpidato di hadapan majelis kaum muslimin itu. Ia mengatakan, "Saudara-saudara, jika kalian menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad meninggal. 3 kali diucapkan oleh Abu Bakar. Namun jika kalian menyembah Allah, ketahuilah bahwa Allah abadi, tak pernah meninggal. Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, yang artinya, Muhammad tak lain hanyalah rasul manusiawi seperti rasul sebelumnya. Jika dia meninggal atau terbunuh, akankah kalian meninggalkan iman Islam atau meninggalkan Islam?" Al-Quran surat 3 ayat 144. Itulah kali terakhir dunia muslim mendengar upaya menuhankan Muhammad atau upaya menisbatkan kepada Muhammad sifat
adi alami atau adi kodrati. Sifat yang hanya milik Allah semata. Sebelum peristiwa itu, pada saat wafatnya Ibrahim, putra Nabi SAW yang dilahirkan dari istri Maryam dari Mesir, Nabi sangat sedih karena tak memiliki keturunan laki-laki. Kelahiran Ibrahim berarti harapan besar bagi Nabi SAW yang diungkapkannya dengan menamai anak itu dengan nama leluhur. Kematian dini anak ini sebagai bayi yang baru lahir beberapa bulan yang terkenal dalam sejarah-sejarah atau sejarah Nabi Ibrahim sempat hidup sampai usia 2 tahun. Rata-rata para ahli sejarah mengatakan demikian. Saya ulangi, kematian diri anak ini, yaitu Ibrahim, sebagai bayi yang baru berusia beberapa bulan, membuat Nabi Muhammad SAW sangat berduka. Pada saat itu, sebagian sahabat berpendapat bahwa bayi itu tidak meninggal, tetapi diambil oleh Allah dan tinggal bersamanya. Dengan memandang ke jenazah bayi dalam pelukannya, Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Ibrahim, kenyataan bahwa engkau putra Muhammad, Nabi Allah, tak ada gunanya bagimu, karena engkau menemui penciptamu. Matahari dan bulan adalah ayat-ayat Allah. Keduanya terbit dan tenggelam bukan karena siapapun. Terjadi gerhana bukan karena meninggalnya seseorang. Tak ada yang berguna bagi manusia kecuali perbuatannya." Saudara-saudara sekalian, inilah penjelasan dari kedua penulis buku ini. Penjelasan tentang suatu penggalan peristiwa ketika Nabi SAW sebelum meninggal pergi di Haji Wadah, lakukan bersama umat Islam yang cukup besar, dan dalam buku ini dikatakan sekitar 100.000 orang dari berbagai penjuru Jazirah Arab. Kemudian setelah melaksanakan haji yang kita kenal dengan Haji Wadah, Nabi mengungkapkan pidatonya, menyampaikan pidatonya yang terakhir, yang kemudian beberapa bulan menurut versi ini 3 bulan atau kurang lebih 3 bulan, karena 80 hari kemudian Rasulullah wafat karena dengan sedikit sakit, yaitu demam tinggi yang kurang lebih 8 hari atau 10 hari. Saudara sekalian, inilah beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Profesor Ismail Raji Al-Faruqi dan istrinya Dr. Luis Lamia Al-Faruqi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa subscribe dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.